Jadi dalam kehidupan itu kita diberikan opsi-opsi, diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau menjadi orang yang baik kah? Atau kita mau menjadi orang yang jahat, orang yang tidak baik. Karena dalam kebaikan pun melakukan kebaikan, menjadi orang yang baik itu pasti lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel ini. Mudah-mudahan barokah. Masya Allah, tabarakallah. Hidup itu memang melelahkan. Tetapi perlu kita ketahui bahwa tidak ada di dalam kehidupan ini yang tidak melelahkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada sesuatu yang menimpa seorang muslim berupa sakit, berupa capek, berupa lelah, bahkan sampai kaki yang tertusuk duri itu pun dari itu Allah gugurkan darinya dosa-dosa. Masya Allah. Rasulullah SAW pernah pergi ke suatu kampung. Di kampung itu dia untuk mengajak orang untuk ke jalan Allah. Tapi betapa lelahnya Rasulullah, satu kampung itu menolaknya, bahkan melemparinya dengan batu. Lalu datanglah malaikat penjaga gunung menawarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW agar itu kampung beserta penghuninya ditimpakan gunung agar beres semuanya. Tapi Rasulullah SAW dengan penuh cinta mengatakan tidak usah, dia nggak ngerti. Kemudian Rasulullah mendoakan penduduk suatu kampung itu, kelak di kampung itu akan ada orang-orang yang mau ke jalan Allah. Begitu lelahnya Rasulullah, tetapi Rasulullah tetap memberikan rahmat bagi seluruh alam, mendoakan kebaikan. Karena Rasulullah SAW pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Dalam Al-Quran dijelaskan, tugasmu hanya menyampaikan saja. Masya Allah. Begitu pula dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah hingga 900 tahun lebih. Dia tetap lelah, tapi tahu Nabi hanya menyampaikan saja. Selain itu hanya ikhtiar-ikhtiar yang bisa dilakukan. Hidayah adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hidup mesti lelahnya, tapi percayalah bahwa dalam setiap kelelahan itu Allah berikan balasan kebaikan, Allah berikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup itu harus seperti cermin. Kita hanya berperan, berpose sebaik mungkin, dan nanti dari cermin itu akan memantul kepada diri kita kebaikan yang kita telah menampilkan kebaikan di depan cermin itu sendiri. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Bahkan barang siapa yang melakukan suatu kebajikan, maka sesungguhnya dia melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri. Wah, Masya Allah. Bahkan lelahnya orang miskin, dia kesusahan untuk membayar ini, membayar itu, tapi dia tetap bangga sebagai orang yang penuh dengan kesyukuran, dengan keterbatasannya tetap bisa mensyukuri pemberian Allah. Dengan segala keterbatasannya dia tetap hidup, dia tidak bunuh diri, dia tidak berputus asa. Dari itulah dia termasuk orang-orang hebat. Maka kita bisa saksikan banyak orang-orang hebat lahir dari keluarga-keluarga miskin. Banyak ulama-ulama besar terlahir dari keluarga-keluarga miskin yang hebat, yaitu yang qanaah, yang tetap kuat menjalani kehidupan yang memang melelahkan. Dalam Al-Quran sendiri juga dijelaskan, ada lelah mencari nafkah, ada lelah mengurus keluarga, bahkan ada lelah menuntut ilmu. Itu semuanya adalah bentuk kelelahan-kelelahan. Tapi di balik kelelahan itu ada suatu kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa pahala yang besar. Jadi lelah tidak untuk kita takuti, tetapi lelah adalah bentuk kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan itu kita diberikan opsi-opsi, diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau menjadi orang yang baik kah? Atau kita mau menjadi orang yang jahat?
orang yang tidak baik. Karena dalam kebaikan pun, melakukan kebaikan, menjadi orang yang baik, itu pasti lelah, pasti capek, menguras tenaga, menguras energi, menguras waktu, menguras pikiran. Dan itu lelah, tapi lelahnya sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga jika kita memilih menjadi orang yang jahat, orang yang busuk, tentu dalam kejahatan, dalam kebusukan itu pun akan lelah. Tetapi kelelahan dalam suatu kejahatan adalah bentuk pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini sungguh yang disebut orang yang merugi, karena lelahnya setiap langkah kakinya akan mengantarkan dia ke dalam kemurkaan Allah, karena dia mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat apa takut? Hidup memang penuh dengan kelelahan, tetapi untuk tidak ditakuti, tetapi untuk kita jalani dengan penuh ikhlas, penuh qanaah, penuh rasa syukur, karena kita memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan balasan dari setiap kelelahan kita, digugurkan dosanya. Balasan dari setiap kelelahan kita, diangkat derajatnya oleh Allah. Balasan dari setiap kelelahan kita, Allah berikan pahala dan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.